Inilah video amatir warga yang merekam keributan antara warga Deli Serdang dan oknum TNI Kodam 1 Bukit Barisan. Kericuhan ini terjadi terkait sengketa lahan. Buntut kericuhan, puluhan warga Deli Serdang melaporkan kasus ini ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Mereka melaporkan tindakan anarkis oknum personil TNI dalam kericuhan dengan warga. Katimas sama Babinsa melaporkan ke kita bahwa Puskopat itu mau membuat pelang tanpa pemberitahuan daripada Pringkopat ke pemerintah desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu, penguasa daerah itu adalah kepala desa. Kenapa mereka tidak membuat laporan secara tertulis kepada kepala desa? Di sini kekurangan daripada bapak-bapak yang bertindak tadi. Di belakang kita itu ada perkelahian, bahkan anak-anak menurut laporan daripada masyarakat kita ada yang kena pijak. Oleh Pomdam 1 Bukit Barisan, warga diarahkan untuk melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi militer di Lubuk Pakam. Hal ini disebabkan wilayah terjadinya kericuhan berada di bawah lingkup hukum polisi militer di Deli Serdang. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Mereka protes penentuan tarif oleh perusahaan aplikator yang dinilai kian anjlok. Massa berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat sejak siang tadi. Mereka menggelar aksi dan menuntut sejumlah hal kepada perusahaan aplikator sekaligus pemerintah. Massa memprotes tarif per kilometer yang dinilai semakin murah. Padahal mereka harus membeli bahan bakar minyak. Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan payung hukum status kemitraan. Kami masih sama seperti tahun 2018 ya. Tolong ojek online itu diberikan payung hukum yang benar ya, payung hukum yang seimbang antara mitra dan aplikator. Ya, di mana payung hukum itu memuat tentang tarif, memuat tentang perjanjian kemitraan, ya semua harus seimbang. Karena udah terlalu lama ini. Akibat aksi ini, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas karena jalan ditutup untuk aksi. Ribuan warga Lombok Timur berunjuk rasa ke kantor Bupati mendesak polisi mengusut tuntas dugaan ujaran kebencian oleh Ustadz Mizan Qudsiah. Dalam ceramahnya, Ustadz Mizan diduga menghina makam para leluhur. Ribuan warga Lombok Timur yang mengaku keturunan dan jamaah Tuan Guru Haji Ali Batu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu pagi. Kepada kita apa? Dengan seorang yang namanya Mizan Qudsiah LCMA. Massa diterima Bupati serta Kapolres Lombok Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pergi mencari rakyat yang tidak akal. Apalagi dia berapa? Demonstran mendesak Pemda dan aparat mengusut tuntas dugaan ujaran kebencian Mizan Qudsiah dalam salah satu ceramahnya. Kita walaupun ngaku tokoh ini dan keluarga besar Tuan Guru Haji Batu merasa terusik dengan statement, apalagi sebuah tukilan. Ini tempatnya menukil barang sesuatu yang kotor, yang jijik menjijikkan adalah sebuah pemikiran seorang yang paham agama yang malah menuju pada berdoa. Itu yang kami minta pengawalan dari pemerintah. Saat ini Ustadz Mizan Qudsiah telah ditahan polisi demi keamanan dirinya dan untuk mempermudah proses penyidikan. Polisi meminta masyarakat tenang dan tidak main hakim sendiri. Pada Tuan Guru, saya mempersilahkan. Saat ini pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menahan diri
tidak main hakim sendiri. Percayakan bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Penegak hukum saat ini sedang bekerja dan silakan nanti ikuti perkembangannya. Akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Gelombang protes dan aksi massa beberapa hari belakangan muncul di Nusa Tenggara Barat. Usai Ustaz Mizan Kutsiah diduga menghina makam leluhur dalam salah satu ceramahnya. Sudah 4 hari banjir merendam ribuan rumah di Kabupaten Bungo, Jambi. Mayoritas warga yang enggan mengungsi mulai mengeluhkan kekurangan pasokan makanan. Banjir yang merendam Kabupaten Bungo, Jambi menyebabkan aktivitas warga terganggu. Selain menggenangi ribuan rumah, banjir juga merendam fasilitas umum seperti sekolah, masjid hingga jalan penghubung antar kecamatan dan desa. Warga yang memilih tidak mengungsi mulai mengeluh sakit seperti demam dan batuk dan kekurangan pasokan makanan. Petugas mulai membagikan bantuan dari rumah ke rumah serta membuka posko kesehatan. Kita sudah melakukan pelayanan kesehatan dari tim Polres, tim Klinik Bayangkara, dan TKM Marabungur, serta beberapa PKM yang lain yang ada wilayahnya terdampak banjir ini sudah diinstruksikan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan yang kita berikan jemput bola juga. Jadi kita door to door keliling ke wilayah terdampak banjir. Lebih dari 18.000 kepala keluarga di 12 kecamatan terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Bungo pun telah menetapkan status darurat bencana banjir. Hampir sepekan banjir masih menerjang kawasan Kabupaten Aceh Utara. Aceh selain permukiman, banjir juga merendam pusat perkantoran dan Polsek Lok Sukon. Hujan deras dengan intensitas tinggi di kawasan Aceh Utara dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir menyebabkan 3 sungai meluap dan merendam permukiman warga di 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Hingga saat ini, banjir belum surut dan masih merendam permukiman warga dengan ketinggian banjir antara 50 cm hingga 2 meter lebih. Sementara kecamatan terparah terdampak banjir diantaranya Kecamatan Lok Sukon, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Pirak Timu, dan Kecamatan Langkahan. Banjir juga merendam pusat perkantoran di Kecamatan Lok Sukon dan merendam Polsek Lok Sukon. Terutama dapur umum, kemudian pasukan-pasukan kita yang membantu masyarakat, serta banjir yang terjadi di daerah Aceh Utara ini. Ini kurang lebih 11 kecamatan yang berdampak. Dari laporan yang ada ketinggian air dari 50 sampai 150 cm. Hampir sepekan banjir melanda Kabupaten Aceh Utara. Puluhan ribu warga pun memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ke informasi lainnya, pemirsa, kisah pilu datang dari Cilincing, Jakarta. Satu keluarga menderita lumpuh dan menyambung hidup dengan mengamen. Beginilah kondisi keluarga Sutarno yang hidup dengan segala keterbatasan. Istrinya Jahroh serta 2 anaknya Maya dan Irfan menderita kelumpuhan. Penyakit lumpuh yang diderita oleh istri Sutarno karena jatuh. Sementara Maya dan Irfan mengalami kelumpuhan sejak kecil. Sementara Sutarno sendiri tidak bisa berjalan karena kakinya sakit. Di tengah keterbatasannya, saat ini Maya menjadi tulang punggung keluarganya dengan cara mengamen. Maya biasanya berkeliling dari siang hingga petang untuk mencari makan dan membiayai orang tuanya berobat. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Ibu Jahra dari Cilincing, Jakarta. Selamat malam, Ibu Jahra. Pak, lihat di sini di sebelah apa namanya, Pak? Selamat malam, Ibu.
Enggak. Belum. Enggak ada. Belum ada. Ibu Jara bisa Nggak ada mendengar suaranya. saya? Enggak ada suaranya ya. Ini kencang. Ibu Jara, selamat malam. Ibu Jara bisa mendengar saya? Udah. Baik, pemirsa, kami mohon maaf karena sambungan kami dengan Ibu Jara terputus. Kami mohon maaf. Pemirsa, seorang ibu pedagang menangis histeris saat bertemu Presiden Joko Widodo. Momen itu terjadi saat Jokowi mengunjungi pasar di Purwodadi. Seorang ibu Parubaya ini tidak kuasa menahan tangis haru saat berjumpa dengan orang nomor 1 di Indonesia. Ia bersyukur bisa bertatap muka langsung dengan Presiden. Setelah bertemu Presiden, pedagang ini berjalan keluar dari kerumunan dengan bahagia karena keinginannya kesampaian. Peristiwa ini terjadi ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Pasar Induk Purwodadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pagi tadi. Setelah menyapa para pedagang, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan langsung tunai kepada para pedagang di 3 pasar tradisional di Jawa Tengah. Antusias warga membuat petugas kewalahan dan berusaha memecah kerumunan dengan meminta para pedagang pasar untuk antre dan jaga jarak. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan mengevakuasi pemotongan cincin terhadap nenek berusia 80 tahun. Cincin titanium yang membuat jari sang nenek bengkak berhasil dilepas oleh petugas damkar. Inilah proses evakuasi pemotongan cincin oleh petugas pemadam kebakaran Kota Medan terhadap seorang nenek di Jalan Dwi Kora Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan alat sederhana, petugas awalnya mengkompres jari sang nenek lantaran sudah sepekan membengkak. Lalu petugas menyelipkan plat besi tipis di antara cincin dan jari agar tidak terkontaminasi langsung dengan alat pemotong. Setelah 1 jam, petugas damkar berhasil melepaskan cincin dari jari sang nenek. Menurut keterangan keluarga sudah ada sekitar hampir seminggu gitu. Dan di dalamnya, dalam cincin itu pun kami nemuin juga ada karet gelang. Kendalanya nggak ada ya, karena si ibu ini pun kayak kooperatif gitu, kerjasamanya bagus, jadi dia bisa menahan sakit dikit gitu loh. Tim pemadam kebakaran Kota Medan juga mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke petugas jika menemukan hal yang serupa. Tidak hanya memadamkan api, tugas damkar juga membantu evakuasi dan penyelamatan warga. Dua santri dilaporkan hanyut di Sungai Elo, Magelang, Jawa Tengah. 1 korban sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara korban lainnya masih dalam pencarian. Satu dari 2 korban yang dilaporkan hanyut di Sungai Elo, Desa Bungerejo, Magelang, Jawa Tengah berhasil ditemukan. Tim evakuasi gabungan yang dibantu warga menemukan korban sejauh 200 meter dari lokasi kejadian. Sementara korban lainnya masih dalam pencarian. Ya, dari pukul 14.14 tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban bersama Fadil dan kita berhasil menemukan Prodi dari LKP 200 meter di bawah LKP. Itu kondisi sudah meninggal atau masih? Kalau kondisi dimungkinkan sudah meninggal. Kecelakaan hanyutnya 2 santri ini berawal dari kegiatan pendidikan alam dan outing beberapa santri. Meskipun sudah diingatkan, tiba-tiba ada santri yang bermain di sungai hingga hanyut. Pemirsa, kami akan memperbarui informasi Anda terkait pencarian santri yang dilaporkan hanyut di Sungai Elo. Sudah ada rekan kami yang nanti akan bergabung usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.